Bismillah. Ketemu lagi. Tahun 2021 udah berakhir. Tentu saja ini adalah tahun yang cukup berkesan karena banyak melahirkan smartphone yang menarik. Dan nggak asoy rasanya kalau kami nggak nge-share daftar smartphone favorit kami selama 2021 ini. Mari kita mulai. Perlu diketahui kalau daftar smartphone ini adalah yang pernah kami tes. Jadi otomatis nih yang nggak pernah kami tes itu nggak masuk dalam daftar ini. Baiklah, untuk segmen entry level smartphone pilihan kami adalah bentar. Di segmen ini kami punya dua pilihan yang sama menariknya. Ada Infinix Hot 11 Pro dan Realme 8i. Kedua HP ini sama-sama muncul di penghujung akhir tahun dengan harga 2 jutaan. Keduanya punya keunggulan yang sama yaitu chipset Helio G96 dan layar IPS 120Hz. Kalau mau yang lebih compact, pilih Realme 8i dimensinya 6,6 inci. Sementara Hot 11 Pro hampir 7 inci, super lega. Terus terang kami nggak nyangka kalau tahun ini refresh rate 120Hz tuh udah bisa dinikmatin di HP 2 jutaan ya. iPhone 13 Pro aja baru tahun ini pakai layar 120Hz. Keduanya juga sama-sama punya baterai goceng, bedanya pengisian Hot 11 Pro itu lebih cepat dari Realme 8i yaitu 33 watt lawan 18 watt. Next, kami punya kategori Challenger. Positioningnya ada di antara entry level dan mid range, dan yang kami pilih adalah Poco X3 Pro. Pertama, karena desainnya masih khas Poco X3 dengan frame kamera bulat yang ikonik. Kedua, dia punya layar IPS yang udah 120Hz. Ketiga, chipsetnya greget Snapdragon 860. Dan keempat, HP ini udah dual speaker, ada jack audio, serta ada NFC, menjadikannya sangat menggoda untuk sebuah smartphone 3 jutaan. Lanjut ke segmen mid-range, ini adalah pilihan yang sangat sulit ya, karena banyak HP yang kami pertimbangkan. Tapi akhirnya kami mantap memilih Samsung Galaxy A52s. Walaupun harganya cukup tinggi di 5 jutaan, tapi sebenarnya worth it dan sebanding dengan apa yang kita dapat. Dan kita juga tahu HP keluaran Samsung ya pasti nggak bisa semurah brand China harganya. Yang bikin kami memilih A52s adalah fakta bahwa HP ini punya IP rating 67, lalu hadir dengan layar Super AMOLED 120Hz buatan Samsung sendiri. Chipsetnya juga menarik, Snapdragon 778G 5G ready, lengkap dengan NFC, speaker stereo, kamera 64 megapiksel dengan OIS. Pokoknya ini sangat mantap. Sebelum masuk ke segmen yang flagship, kita masih punya segmen spesial ya, yaitu flagship killer yang jadi jembatan antara HP mid-range sama flagship. Saking spesialnya, kami punya 3 pilihan smartphone sekaligus, yaitu Xiaomi 11T Pro, Realme GT Neo 2, dan Vivo X70. Xiaomi 11T Pro punya chipset tertinggi Snapdragon 888, layarnya AMOLED 120Hz, kamera 108 megapiksel yang unik dengan fitur Cinemagic buat perekaman videonya. Yang juga gila adalah daya ngecasnya yang sampai 120 watt. Realme GT Neo 2 juga nggak kalah menarik. Dia pakai Snapdragon 870 yang nggak kalah kenceng tapi jauh lebih adem. Layarnya sama-sama AMOLED 120Hz ditemenin speaker stereo. Kemampuan ngecasnya juga termasuk kenceng di 65 watt. Dan smartphone ini jadi yang paling eye-catching dengan opsi warna hijau ngejreng. Terakhir ada Vivo X70, beda sendiri, pakai Dimensity 1200 Vivo. Buat kami desain Vivo adalah yang paling cantik dibanding dua pesaingnya tadi. Compact, tipis dengan layar 3D curve. Jangan lupa juga Vivo X70 punya kamera paling sangar berkat collab-nya dengan Zeiss. Perekaman videonya juga paling stabil walaupun tentu ada kekurangan dibanding 11T Pro dan GT Neo 2, yaitu fast chargingnya cuma 44 watt aja dan speakernya yang masih mono. Masuk ke segmen flagship, sebenarnya ini adalah segmen yang paling gampang ditebak. Di segmen ini kami punya 2 favorit. Untuk OS Android rasanya sulit memilih selain Samsung Galaxy S21 Ultra. Karena smartphone ini terasa superior di semua lini. Build quality-nya istimewa walaupun dimensinya nih sangat bongsor. Layarnya salah satu yang paling istimewa juga ya di antara flagship yang lain. Kamera bukan yang terbaik tapi punya kombinasi lengkap dengan hasil yang gak mungkin mengecewakan. Kalaupun ada yang mungkin kurang greget, paling-paling soal chipset Exynos 2100 yang nggak sekencang Snapdragon 888, tapi kan jauh lebih stabil. Dan juga fast chargingnya yang cuma 25 watt, jauh di bawah para pesaingnya. Selain S21 Ultra sebagai wakil Android, kami juga punya pilihan untuk iOS, dan pilihannya tidak mungkin selain iPhone 13 Pro. Alasan kami memilih sangat simpel, karena ini adalah iPhone 13 Pro, smartphone dengan performa yang powerful, dengan kemampuan kamera di atas rata-rata, dengan daya tahan baterai seharian, dan dengan dimensi yang masih terasa compact. Oke, itu tadi smartphone pilihan kami berdasarkan positioning harga dan performanya.
Jangan close dulu videonya karena kami masih punya pilihan smartphone di kategori menarik yang lainnya. Di atas smartphone flagship ada smartphone premium yang mana kastanya jadi yang paling tinggi. Pilihan kami jatuh pada Samsung Galaxy Z Fold 3 yang sukses meneruskan eksistensi smartphone layar lipat. Kali ini makin sempurna dengan IP rating 68, layar 120Hz luar dalam, Snapdragon 888 yang tidak terasa panas, dan tentu saja masih menawan dan sangat berkelas dengan form factor lipatnya. Dan menariknya, HP ini dengan segala peningkatannya justru dijual jauh lebih murah dari pendahulunya. Fix smartphone ini punya gengsi lebih tinggi dari semua HP flagship yang ada. Bakal dikira bos. Nah, fungsi HP selain buat hiburan dan komunikasi juga dipakai buat penunjang penampilan. Nah, tidak lain tidak bukan kalau base design itu jatuh kepada Samsung Galaxy Z Flip 3. Nah, ini udah paling kece dah ya, udah lipat-lipat, anti air juga. Menawarkan nostalgia smartphone flip dengan dua layar di dalam dan di luar dengan pilihan warna dual tone mentereng dengan pilihan casing official yang juga nggak kalah keren. Kabar baiknya, smartphone ini dijual dengan harga yang sangat rasional, padahal dengan performa yang juga mumpuni, yaitu Snapdragon 888. Nah, jangan lupakan juga ya, smartphone saat ini kan sering dijadikan mesin gaming, entah hanya untuk hiburan ataupun profesi. Dan bicara smartphone gaming yang beneran gaming, tidak ada pilihan terbaik selain ROG Phone 5s Pro. Desainnya intimidatif dengan layar ROG Vision di backdoor yang bisa menampilkan beragam animasi keren. Aksesori gamingnya juga sangat lengkap, mulai dari casing, fan cooler, sampai dengan gamepad. Di luar penampilannya, smartphone ini jadi satu-satunya nih yang berhasil menaklukkan Snapdragon 888 Plus karena tidak overheat, performanya kencang, stabil, ditunjang layar superior AMOLED 144Hz, RAM-nya edan 18GB, baterainya gede 6000 mAh, dilengkapi aplikasi Armoury Crate khas ROG yang bisa membuat kita melakukan kustomisasi sesuka hati. Smartphone selain dipakai buat mejeng atau main game, banyak juga yang menggunakan smartphone untuk kebutuhan motret. Untuk segmen fotografi, pilihan kami jatuh pada Google Pixel 6 Pro. Sebenarnya kami juga udah nyobain Xperia Pro I yang terasa jauh lebih pro, tapi kami tetap memilih Pixel 6 Pro karena sejatinya kita memerlukan kepraktisan ya ketika memotret dengan smartphone. Dalam hal ini, Pixel ini bukan hanya praktis untuk point and shoot aja yang punya kecepatan, terus di segala kondisi itu hasilnya bagus semua. Dan apalagi di tahun ini videonya itu ada upgrade besar-besaran 4K 60 HDR yang bener-bener tampilannya tuh gonjreng banget. Ditambah lagi kestabilannya juga oke dan mampu bisa bersaing dengan iPhone 13 Pro. Oke, gua rasa sekian daftar smartphone yang kami berdua pilih ya untuk masing-masing segmen di tahun 2021 ini. Tentunya masih banyak di luar sana HP-HP yang keren yang belum pernah kami coba, yang nggak kepilih juga artinya bukan handphone yang nggak bagus, tapi karena kami nggak bisa milih terlalu banyak aja. Oke, jadi kalau gue pengen nanya nih Rom, satu yang paling berkesan nih handphone di tahun 2021 ini menurut lo apa? Yang paling berkesan buat lo ya? Kalau gua tetap masih di Z Fold 3 Ya karena memang anti mainstream. Anti mainstream. Dia jadi handphone layar lipat tapi dengan harga yang bisa lebih murah padahal speknya meningkat. Gitu sih. Oke, jadi segitu aja. Makasih nih yang buat udah nontonin channel kita selama setahun terakhir ini. Kasih komentar juga. Terus kalau kalian nanti ada punya pilihan HP terbaik versi kalian, drop aja di komentar. Segitu aja dan kita ketemu lagi tahun depan dengan handphone yang lebih keren lagi. Thank you.